Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai biaya taksiran. Yang saya sendiri Muhammad Rivaldo dan dua teman saya ada Meli Nurhaliza dan Rahmat Nur Hidayat. Topik pembahasan kita kali ini ada definisi biaya taksiran. Yang kedua ada tujuan penggunaan biaya taksiran. Ketiga penentuan biaya taksiran. Keempat prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dan yang kelima perlakuan terhadap selisih. Yang pertama ada definisi biaya taksiran. Biaya taksiran estimate cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan, biaya produksi atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Next, ada tujuan penggunaan biaya taksiran. Pertama ada untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Dan ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Ketiga, ada penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur. Yang pertama, biaya bahan baku, kedua, biaya tenaga kerja, dan ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan untuk setiap jenis produk yang diproduksi pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Dalam penentuan taksiran biaya bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu, perlu dilakukan penafsiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harganya masing-masing. Dalam penentuan taksiran biaya tenaga kerja, harus lebih dahulu diketahui semua jenis kegiatan untuk mengelola produk, karena jam tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaannya. Taksiran biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Di dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik, ini diperlukan diadakan pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Keempat, yaitu prosedur akuntansi dalam biaya taksiran. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian prosedur akuntansi dalam biaya taksiran yaitu prosedur pencatatan biaya bahan baku. Jika metode mutase persediaan dipakai, maka pembelian bahan baku dicatat di dalam jurnal, yaitu persediaan bahan bakunya di debit dan utang dagangnya yaitu di kredit. Kemudian atas dasar bukti peminta barang dicatat pemakaian bahan baku dalam kartu persediaan. Jurnal pemakaian bahan baku adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan bakunya ada di debit, kemudian persediaan bahan bakunya yaitu di sebelah di kredit. Kemudian biaya tenaga kerja yang meliputi upah, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya lain-lain untuk karyawan yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode di jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja posisinya di debit, biaya administrasi dan umum ada di debit, kemudian biaya pemasaran posisi di debit, kemudian gaji dan upah posisinya di kredit. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam sistem biaya taksiran, biaya overhead pabrik biasanya dicatat dengan menggunakan salah satu metode berikut ini. Yang pertama, rekening barang dalam proses debit dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode tertentu. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya posisinya di debit, kemudian persediaan suku cadang posisinya di kredit, akumulasi depresiasi tetap di kredit, dan kasnya ada di kredit.
Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama periode tertentu dibebankan kepada produk dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabriknya ada di debit, kemudian posisi biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Dan yang kedua, penggunaan metode kedua ini, rekening barang dalam proses di debit dengan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu overhead pabrik sesungguhnya posisinya di debit, kemudian persediaan suku cadangnya di kredit, akumulasi depresiasi tetapnya di kredit, dan kemudian kasnya di kredit. Jurnal pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik posisinya ada di debit, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya posisinya di kredit. Pada akhir periode, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan cara menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnal penutupannya sebagai berikut. Biaya overhead pabrik yang dibebankan posisinya ada di debit, kemudian posisi biaya overhead pabrik sesungguhnya ada di kredit. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses pada akhir periode, yaitu harga pokok produk jadi dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas produk jadi yang dihasilkan selama satu periode dengan menggunakan biaya taksiran persatuan produk. Harga pokok produk yang masih dalam proses pada akhir periode dihitung dengan cara mengalihkan unit ekuivalensinya dengan biaya taksiran persatuan produk. Jurnal pencatatan harga pokok produk jadi dan produk yang masih dalam proses, yaitu sebagai berikut. Persediaan produk jadi posisinya di debit, kemudian persediaan produk dalam proses posisinya ada di debit, barang dalam proses biaya bahan bakunya di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya di kredit, kemudian barang dalam proses biaya overhead pabriknya posisinya ada di kredit. Dan kemudian prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual, yaitu harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengalihkan jumlah produk yang terjual dengan biaya taksiran persatuan produk. Jurnal pencatatannya yaitu sebagai berikut. Posisi harga pokok penjualannya ada di debit, kemudian persediaan produk jadinya ada di kredit. Prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya yaitu penentuan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya tergantung pada metode pencatatan biaya overhead pabrik. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode yang pertama, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses. Selisih tersebut ditransfer ke rekening selisih dengan jurnal sebagai berikut. Yang akun selisih ini posisinya ada di debit, kemudian barang dalam proses biaya bahan bakunya di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya di kredit, dan barang dalam proses biaya overhead pabriknya ada di kredit. Jika pencatatan biaya overhead pabrik memakai metode yang kedua, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dihitung dengan cara yang pertama, dengan cara menghitung saldo rekening barang dalam proses. Dan yang kedua, dengan cara menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selisih tersebut kemudian ditransfer ke rekening selisih dengan biaya dengan dua jurnal sebagai berikut. Jurnal yang pertama yaitu selisih, posisinya di debit, kemudian barang dalam proses biaya bahan bakunya di kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerjanya di kredit,
barang dalam proses biaya overhead pabriknya dikredit. Dan jurnal yang kedua yaitu selisihnya berada di debit, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya ada di kredit. Selanjutnya, Next. selanjutnya ada perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. A. Ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. B. Dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. C. Dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. D. Membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih, sehingga rekening ini berfungsi sebagai different account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi yang saling menutup atau mengkompensasi. Lalu di sini ada contoh soal. PT Ichiban adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi tas yang diolah melalui satu departemen produksi. Dalam menentukan anggaran biaya produksi, PT Ichiban menggunakan sistem biaya taksiran, yaitu biaya bahan baku Rp4.000, biaya tenaga kerja Rp3.200, biaya overhead pabrik Rp1.800. Jumlah biaya taksirannya yaitu Rp9.000. Data produksi selama bulan Oktober 1999 adalah sebagai berikut. Produk yang ditransfer ke gudang 1.000 unit, produk dalam proses akhir 200 unit. Data lain yang berkaitan dengan produksi selama bulan Oktober 1999 adalah persediaan awal bahan baku Rp300, pembelian bahan baku selama bulan Oktober yang dilakukan secara kredit Rp4 juta, persediaan akhir bahan baku Rp200.000, produk yang terjual dalam bulan Oktober adalah sebanyak 90% dari produk jadi, harga jual per unit Rp11.000, biaya tenaga kerja sesungguhnya Rp3.250.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp1.810.000. Diminta jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi terjadi selama bulan Oktober dan perhitungannya. Mencatat pembelian bahan baku. Pembelian Rp4.000.000 di debit, utang dagangnya 4 juta di kredit. Mencatat biaya bahan baku sesungguhnya dipakai. Biaya dalam proses biaya bahan baku 4.100.000 di debit, persediaan bahan bakunya 200 di debit, persediaan bahan baku 300 di kredit, pembelian 4 juta di kredit. Perhitungan HP persediaan biaya baku awal bulan yaitu Rp300.000, terus pembeliannya Rp4.000.000 ditambah menjadi Rp4.300.000 dikurangi HP persediaan biaya bahan akhir bulan Rp200.000. Lalu jumlah totalnya biaya bahan baku selama bulan Oktober Rp4.100.000. Mencatat biaya tenaga kerja sesungguhnya, biaya dalam proses biaya tenaga kerja Rp3.205.000 di debit, gaji dan upah
3.250.000 di kredit. Mencatat biaya overhead yang sesungguhnya terjadi biaya dalam proses biaya overhead pabrik Rp1.810.000 di debit, BOP overhead pabrik 1.810.000 rupiah di kredit. Mencatat HP produk jadi persediaan bahan baku yaitu 9 juta di debit, biaya dalam proses biaya bahan baku 4 juta di kredit, biaya dalam proses tenaga kerjanya 3.200.000 di kredit, dan biaya proses biaya overhead pabrik 1.800.000 di kredit. Perhitungannya, kuantitas produk yang dihasilkan taksiran tersebut, biaya bahan baku 1.000 unit dikali 4.000, hasilnya 4 juta. Terus lalu biaya tenaga kerja 1.000 unit kali 3.200, lalu jumlahnya 3.200. Lalu biaya overhead pabrik 1.000 unit dikali 1.800 dengan hasil 1.800. Lalu total HP taksiran produk jadi yaitu 9 juta. Mencatat HP persediaan produk dalam proses akhir bulan, persediaan produk dalam proses 1.300.000 di debit, biaya dalam proses biaya bahan bakunya 800 di kredit, biaya dalam proses tenaga kerjanya 320 di kredit, biaya dalam proses biaya tenaga overhead pabrik 180 di kredit. Perhitungan unit ekuivalen. Biaya dalam proses akhir dikali biaya taksiran per satuan. Biaya bahan baku 200 unit dikali 100% dikali 4.000. Hasilnya 800. Biaya tenaga kerja 200 dikali 50% dikali 3.200, lalu jumlahnya 320. Biaya overhead pabrik 200 dikali 50% dikali 1.800, lalu hasilnya 180. Lalu jumlah total persediaan produk dalam proses akhir 1.300. Lalu catatan penjualan bulan Oktober, piutang dagang 9.900.000 di debit, hasil piutang 9.900.000 di kredit. Perhitungannya 90% dikali 1.000 unit dikali 11.000, hasilnya 9.900.000. Lalu mencatat HP produk yang terjual, HPP 8.100.000 di debit, persediaan produk jadinya 8.100.000 di kredit. Perhitungannya 90% dikali 1.000 unit dikali 9.000, hasilnya 8.100.000. Mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Biaya dalam proses bahan baku 700.000 di kredit, di debit, biaya dalam proses tenaga kerjanya 270 di debit, biaya dalam proses overhead pabrik 170 di debit, lalu selisihnya 1.140 di kredit. Perhitungannya, selisih biaya bahan baku 4.100.000 dikurangi 4 juta dikurangi 800, hasilnya 700. Selisih biaya tenaga kerja 3.250 dikurang 3.200 dikurang 320. Lalu hasilnya 270. Selisih
biaya overhead pabrik 1.810 dikurang 1.800 dikurang 180. Lalu hasilnya 170 dengan total 1.140. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.